warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis harga motor second menggunakan GRSP DM Linear Regression dengan mata kuliah Fundamental Data Analysis. Selanjutnya, ini ada kelompok kami. Yang pertama ada Khalifatul Al-Hakim dengan NIM 1924-41762, Ilham Rizky Ramadan 1924-2276, Ahmad Al-Qudri 1924-2101, Galuh Fauzan 1924-1613, Syarul Robiah Zaki 1924-1688. Baik, yang slide pertama ada tentang metodologi CRIPS DM. Saya ingin menjelaskan metodologi CRIPS DM itu adalah singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kita akan membedah proses analisis data ini menggunakan 5 tahapan standar industri dari pemahaman masalah bisnis hingga evaluasi model. Yang pertama yaitu ada business understanding, yang kedua ada data understanding, yang ketiga ada data preparation, yang keempat ada modeling, dan yang kelima ada evaluation. Di pemahaman bisnis terbagi jadi tiga. Yang pertama ada permasalahan tentang penjual motor bekas, kesulitan menentukan harga jual yang objektif. Harga seringkali hanya berdasarkan perkiraan pribadi yang berisiko kerugian atau memperlambat penjualan. Yang kedua ada tujuan analisis, yaitu menganalisis faktor-faktor kunci seperti tahun produksi, odometer, dan kapasitas mesin yang secara signifikan mempengaruhi harga jual motor bekas. Yang terakhir ada solusi yang diusulkan, yaitu membangun sebuah model prediksi atau machine learning yang akurat untuk membantu menetapkan harga yang lebih kompetitif dan berbasis data. Next, itu masuk ke business understanding. Latar belakang dan masalah. Isu, penentuan harga jual motor bekas sering tidak objektif, hanya berdasarkan perkiraan pribadi atau pesaing, yang berpotensi menyebabkan kerugian atau keterlambatan penjualan. Kebutuhan pasar motor bekas membutuhkan pendekatan berbasis data atau data-driven decision making untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual secara akurat. Next. Selanjutnya, metodologi dan data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan CRIPS DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Dataset menggunakan motor second CSV dengan fitur utama tahun odometer, mesin, pajak, konsum BBM, dan targetnya adalah harga jual. Model awal direncanakan menggunakan algoritma Descent Tree Regressor. Meskipun nanti meskipun nanti berganti ke linear regression di tahap modeling. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual motor bekas. Dua, bagaimana penerapan CRIPS TM dalam membangun model prediksi. Tiga, seberapa akurat model prediksi harga tersebut. Terus ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi terhadap harga jual motor bekas. Terus penerapan ta, eh, per- penera- terus menerapkan tahapan CRIPS DM secara menyeluruh. Ketiga, membangun dan mengevaluasi model prediksi yang akurat dan reliable. Data understanding selanjutnya tetap masih sama, tujuan tahap. Tahap ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam analisis data. Tujuan adalah tujuan tujuan adalah untuk me- memahami isi struktur dan karakteristik dataset yang digunakan. Terus dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi masalah, nilai-nilai nilai yang hilang atau missing value, nilai ekstrim, outline, data duplikat, kesalahan tipe data. Selanjutnya data understanding, yang pemeriksaan awal data, di mana kita biasanya temuannya dataset yang berisi 199 entry, dan tipe data sudah mayoritas numerik, dan fungsi gambar dapat dilihat menampilkan output, info, dan describe yang memperlihatkan ringkasan statistik dan struktur kolom. Selanjutnya, pemeriksaan nilai kosong. Ditemukan satu nilai kosong atau missing value pada kolom mesin, kolom lainnya terisi lengkap nilai 0. Dapat dilihat dalam fungsi gambar menampilkan output dari print is null sum untuk mengidentifikasi jumlah missing value per kolom. Dan pemeriksaan duplikat, hasil temuan itu hasil eksekusi menunjukkan nol data duplikat
Dan dari fungsi gambar menampilkan kode print duplikat sum yang digunakan untuk memeriksa baris data duplikat. Identifikasi masalah, kritis dan kesimpulan tahap data understanding kosong atau missing. Tahap pemeriksaan ini berhasil mengidentifikasi adanya outlier atau nilai yang menyimpang jauh dari pola umum data secara spesifik. Indikasi nilai tidak realistis ditemukan pada kolom mesin di mana terdapat nilai 0. Nilai ini jelas tidak mungkin untuk kendaraan bermotor dan dikategorikan sebagai outlier. Outlier seperti ini wajib ditangani baik dengan dihapus atau diganti, karena berpotensi mempengaruhi akurasi model prediksi. Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa dataset motor second GSP memiliki kualitas yang cukup baik dan siap untuk analisis lebih lanjut. Permasalahan yang ditemukan relatif kecil dan terfokus pada dua hal. Terdapat satu nilai kosong pada kolom mesin dan tidak ditemukan satu nilai tidak realistis, yang merupakan outlier yang pada kolom yang sama. Selain itu, tidak ditemukan data duplikat maupun kesalahan tipe data. Semua masalah ini akan diperbaiki pada tahap berikutnya, yaitu data preparation, agar dataset menjadi bersih dan optimal untuk modeling. Oke, selanjutnya adalah data preparation. Pemeriksaan data untuk modeling. Tahap data preparation merupakan proses lanjutan setelah data understanding yang bertujuan untuk membersihkan dan mempersiapkan data agar siap digunakan pada tahap modeling. Tujuan utamanya adalah mengatasi semua masalah yang ditemukan, yaitu nilai yang hilang, missing value, data ganda, duplicate, dan nilai tidak realistis, outlier. Dengan data yang bersih, hasil analisis dan model prediktif akan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Data preparation, penanganan missing value. Ditemukan satu nilai kosong pada kolom mesin. Nilai ini diisi menggunakan nilai median kolom mesin. Karena median merupakan metode yang ideal untuk data numerik dan tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Setelah penanganan, dilakukan pengecekan ulang dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh kolom termasuk mesin kini bebas dari missing value. Next. Cek hasil penanganan. Output DF sum dengan semua kolom bernilai 0. Penanganan outlier. Selain itu, ditemukan outlier berupa nilai 0 CC pada kolom mesin, yang secara fisik tidak mungkin terjadi. Nilai yang tidak realistik ini juga diganti menggunakan nilai median kolom mesin agar data menjadi lebih konsisten. Next, menampilkan kode DF log mesin sama dengan 0 mesin DF mesin median. Next, penghapusan data duplicate. Menampilkan kode DF drop duplicate in place through. Pemeriksaan ulang kualitas data 3.4. Setelah semua proses pembersihan atau missing value, outlier, dan duplicate selesai dilakukan pemeriksaan ulang, hasilnya menunjukkan dataset kini lengkap. 199 non-null, memiliki nilai yang valid dan siap digunakan untuk permodelan. Cek ulang data yang telah diperbaiki, menunjukkan output akhir dev info dan descript dataset yang sudah bersih. Menentukan fitur dan membagi dataset 3.5 dan 3.6. Langkah terakhir adalah mempersiapkan data untuk model fitur X yang digunakan adalah tahun, odometer, pajak, konsumsi BBM, dan mesin, sedangkan target Y adalah harga kemudian. Kemudian dataset dibagi menjadi data pelatihan X-Trend, Y-Trend, dan data pengujian X-Test, Y-Test untuk melatih dan mengevaluasi model. Kesimpulan data preparation. Tahap data preparation berhasil diselesaikan, menghasilkan dataset motor second CSP yang bersih dan siap untuk proses analisis dan modeling selanjutnya. Dataset telah dipersiapkan dengan baik melalui serangkaian langkah kunci. 1. Mengatasi missing value dengan mengisi nilai kosong pada kolom mesin menggunakan median. 2. Mengganti outlier nilai mesin sama dengan 0 dengan nilai median. Memastikan dataset bersih dari data duplicate. Selanjutnya, fitur dan target telah ditentukan dan dataset telah dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Dengan demikian, dataset kini siap digunakan pada tahap modeling. Untuk membangun model prediksi harga motor bekas menggunakan algoritma linear regression. Setelah melakukan data preparation atau pembersihan data, kemudian kami melakukan modeling. Di model ini menggunakan model ini. Inisiasi kemudian dilatihkan data pelatihan yang telah dipisah sebelumnya. X-Train dan Y-Train fungsi model fit melakukan proses pembelajaran untuk mencari pola hubungan linear antara fitur
tahun, odometer, dan lain-lain, dan harga jual. Hasil penelitian ini menghasilkan nilai koefisien dan intercept. Prediksi kemudian dibuat menggunakan data uji X-test untuk menghasilkan Y-pred. Next then. Kemudian ada missing value, model yang telah dievaluasi kemudian digunakan untuk evaluasi model. Model yang telah dievaluasi kemudian digunakan untuk memprediksi harga motor dengan spesifikasi baru. Seperti contoh motor. Kemudian kode prediksi harga baru menampilkan kode untuk membuat data frame, data baru, dan menggunakan fungsi model predik. Contoh motor untuk menghasilkan perkiraan harga dalam rupiah. Setelah melakukan evaluasi, kami mencoba untuk memasukkan data motor baru, di mana tahun menggunakan tahun 2011, kemudian ada odometer dari 15.000, kemudian ada pajak 250, dengan asumsi BBM 45 dan mesin 155. Dengan predik tersebut, modeling yang telah kita rancang telah berhasil untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah didapat dari rumusan masalah. Kemudian ada evaluasi dan kesimpulan akhir. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa metode CRISP-DM dapat diterap secara efektif untuk memprediksi harga motor bekas. Proses pengolahan data memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga motor. Ringkasan tahapan business understanding menegaskan perlunya pendekatan berbasis data yang objektif dalam penentuan harga. Data understanding dan preparation isu data minor, nilai kosong dan nilai tidak realistis berhasil ditangani melalui data preparation, menghasilkan dataset yang bersih dan siap untuk pemodelan. Kemudian modeling menggunakan algoritma linear regression. Model menunjukkan adanya hubungan linear antara variabel input, yaitu tahun, odometer, pajak, konsumsi BBM, dan mesin dengan harga jual motor. Kesimpulan akhir, model prediksi harga motor bekas yang dibangun dapat dijadikan acuan awal dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Disarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dengan algoritma lain untuk meningkatkan akurasi prediksi yang lebih tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.